Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi cyber security. Selanjutnya Bapak akan menyiapkan materinya berikut ini. Cyber security ini bertujuan agar menjadi sebuah pengguna internet yang aman dan bertanggung jawab. Nah, apa sih itu cyber security? Cyber security itu keamanan cyber, sebuah upaya melindungi perangkat, jaringan, sistem, dan data dari berbagai ancaman ataupun serangan digital. Cyber security ini juga bukan hanya tanggung jawab ahli IT, tapi juga setiap pengguna internet. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari kita menjaga tujuan dari cyber security. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan data. Memastikan data pribadi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin. Jadi pihak-pihak lain tidak bisa menggunakan data pribadi kita tanpa izin dari kita. Yang kedua, melindungi informasi dari pencurian. Ini mencegah data penting dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, menjamin keamanan aktivitas digital. Jadi menjaga agar aktivitas kita secara online seperti komunikasi, transaksi, dan mengakses layanan digital itu tetap aman dari ancaman cyber. Mengapa sih cyber security ini penting? Di era digital kita ini hampir semua aktivitas dilakukan secara online. Seperti yang pertama tuh belajar kita bisa dari eh, dari HP, dari laptop, dari internet. Sekarang sudah menggunakan AI apalagi. Dan yang kedua itu media sosial. Nah, media sosial seperti kalian Instagram, Facebook, TikTok gitu kan, itu juga itu aktivitas yang dilakukan secara online. Lalu bekerja juga sekarang gunakan rata-rata itu menggunakan aktivitas secara online seperti ini. Google Meet ini orang-orang bisa bekerja, berdiskusi dengan melakukan aktivitas ini secara online. Lanjutnya berbelanja. Ya, kita semua tahu sekarang eh, berbelanja tidak hanya harus berangkat ke tempat offline, namun sekarang lebih dimudahkan menggunakan aktivitas secara online dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berbelanja seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan segala macam. Lalu yang terakhir ada transaksi perbankan, yaitu kalian ini yang memakai Dana, OVO, GoPay. Nah, itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara online. Jadi, cyber security itu penting untuk menjaga data-data kalian atau histori transaksi kalian itu aman untuk untuk tidak bisa ditembus oleh serangan cyber gitu. Nah, tanpa keamanan yang baik juga, pengguna pengguna berisiko mengalami yang pertama itu pencurian akun. Tuh, nanti uh, ketika keamanannya kurang baik, itu akan menyebabkan pencurian akun. Jadi akunnya disalahgunakan, diambil paksa oleh orang lain, lalu disalahgunakan dengan menipu dan segala macam. Lalu kebocoran data pribadi ini yang kebocoran data yang sering sekali kita baca di berita bahwa data kita bocor oleh pemerintah gitu, misalnya contohnya. Nah, itu contohnya karena itu tanpa keamanan yang baik. Lalu penipuan online, mulai dari pencurian akun, terus uh, pengguna itu yang punya akun asli itu disalahgunakan untuk menipu dan lain sebagainya. Lalu kerugian finansial, seperti misal dana ATM-nya diambil
dihabiskan, dikuras habis hingga tidak tersisa gitu, seperti itu. Lalu ancamannya tuh seperti apa? Nah, mulai dari password yang lemah. Nah, password yang lemah ini sebuah ancaman. Jadi kalian tuh tidak boleh pakai password. Contohnya tuh tanggal lahir atau misal Ajis 123. Nah, itu password yang sama sekali mudah ditebak oleh peretas. Nah, yang kedua itu ada phishing. Nah, phishing ini seperti memancing ya. Jadi para para cyber gitu itu memancing kalian kayak ngirimin email, SMS atau website palsu yang misal eh, email ini email berhadiah atau gimana. Nah, ternyata itu adalah link phishing. Ketika kalian buka, itu data-data kalian bisa langsung diserang menggunakan cyber gitu. Langsung semua data-data kalian diretas. Nah, pencurian data informasi pribadi juga dicuri untuk disalahgunakan. Jadi ya tetap disalahgunakan seperti itu. Nah, gimana sih cara melindunginya dari serangan cyber itu? Yang pertama tuh, gunakan password yang kuat dan unik. Sekarang kan menggunakan password tuh harus macam-macam, harus ada huruf kapitalnya, ada ikonnya, ada angkanya, dan segala macam. Nah, selanjutnya itu ada aktifkan autentikasi dua faktor. Nah, autentifikasi dua faktor tuh biasanya dari aplikasi-aplikasi juga udah ada, jadi harus perlu eh, orang yang langsung yang aktivasi, aktifkan, baru bisa kebuka data-datanya gitu. Nah, jangan klik tautan mencurigakan yang seperti tadi link phishing. Misal kalian dapat dana kaget gitu, dapat transferan 20 juta tapi dengan cara klik link ini, nah itu jangan. Itu adalah sebuah eh, serangan cyber. Lalu perbarui sistem dan aplikasi secara berkala. Itu selalu update iOS atau Windows ataupun Android biar lebih aman dengan sistem yang baru. Siapa tahu sistemnya lebih baik. Dan jangan membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Contohnya seperti KTP kita posting di media sosial, nah itu jangan. Atau foto-foto rumah kita, alamat kita di sosial media itu jangan. Seperti itu. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Nah, cyber security ini merupakan kemampuan penting di era digital untuk melindungi data dan aktivitas online dari berbagai ancaman. Nah, melalui Cyber Guardian Academy, pembelajaran keamanan cyber menjadi lebih menarik dengan penerapan gamifikasi seperti XP, level, badge, dan progress, sehingga pengguna terdorong untuk belajar secara konsisten dan memahami pentingnya menjaga keamanan di dunia digital. Nah, kalian pasti belum tahu kan cyber security, Cyber Guardian Academy itu seperti apa. Jadi Bapak akan memberikan link link dari Cyber Guardian itu. Bapak akan share ke chat, kolom chat, dan Bapak akan kalian silahkan coba di HP-nya masing-masing, akan kirim seperti ini. Jadi kalian buka saja lalu kalian coba. Nih, contoh pertama, misal password level. What makes a password strong? Nah, apa sih bagaimana kita membuat password yang kuat gitu? Udah dibuka? Ya, Bapak kira sudah dibuka ya. Jadi kalian coba dulu yang pertama password power. Nah, gimana caranya kita membuat password itu kuat? Kita gunain tanggal lahir? Salah. Kita gunain password yang sama di berbagai aplikasi? Juga salah. Atau menggunakan tulisan password, benar-benar tulisan password, nah itu juga salah. Jadi yang benar adalah kita mengkombinasikan dengan uppercase, lowercase, capital atau huruf biasa, nomor dan simbol-simbol gitu. Kita ke next question.
berapa berapa kali kita harus mengubah password kita agar menjadi lebih aman gitu, important password. Eh, Tidak selalu beberapa tahun atau secara reguler, atau malah nggak usah, password kita udah kuat kok. Nah, ini kita adalah reguler. Kita harus update password terus secara berkala biar tidak bisa ditembus oleh cyber serangan cyber gitu. Lalu pertanyaan terakhir. Nah, apa sih two factor autentikasi atau autentikasi dua faktor? Memiliki dua password atau mempunyai uh, security tambahan sebelum menuju password, atau cara recovery your password, atau sebuah antivirus. Ya, kalau autentikasi dua faktor itu adalah security extra security step beyond your password. 22 authentication factor adds an extra layer of security by requiring a second form of verification. Ya, di Cyber Guardian Academy ini kalian tidak hanya belajar tentang password. Di sini ada privacy guardian, kindness online, scam detective, dan lain sebagainya. Dan di sini udah ada levelnya nih. Level punya bapak udah level 3 karena sudah mengerjakan satu, dan beberapa ada total XP-nya, ada streak-nya nih. Jadi berapa kali kalian mengerjakan setiap harinya. Ini ada achievement first step di complete your first quiz. Nah, ini bapak sudah menyelesaikan satu quiz, jadi dapatkan achievement. Week warrior, jadi maintain kita selama 7 hari mengerjakan di website Cyber Guardian Academy gitu. Perfect score, nah dapat nilai 100 nih dari kuisnya. Cuman di sini kita tidak hanya, misal kita belum tahu nih jawabannya apa, nanti kita ketika klik salah, nah langsung ada keluar jawaban yang benar adalah seperti itu. Oke. Oke, sekarang Bapak akan absen karena Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada Raisa. Raisa mana? Silakan Raisa ataupun bersuara. Oke, good. Selanjutnya ada Amber. Amber ada? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Handoko. Oke, good. Selanjutnya ada Paca. Paca ada? Oke, Paca sepertinya delay, dia lagi ada sinyal. Selanjutnya Milena ada? Good, Milena. Oke, terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa Bapak ajarkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.